Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di kelas kita ya, kelas online kita. Mata kuliah Islam dan Sains ya, mata kuliah Islam dan Sains. Apa yang akan kita pelajari di mata kuliah Islam dan Sains ini? Bukankah kalau kita susuri banyak-banyak buku atau di internet atau mungkin di artikel-artikel begitu, kita sering akan mendapatkan bahwa Islam itu atau agama itu berangkat dari keyakinan ya. Terus kemudian sains itu berangkat dari keraguan. Lalu mengapa Islam dan sains ini akan kita jadikan satu objek untuk kita diskusikan, untuk kita bahas selama satu semester ini? Bukankah keduanya itu yang satu berangkat dari keyakinan, yang satu kemudian berangkat dari keraguan? Ini bukankah sesuatu yang bertolak belakang? Nah, tulisan-tulisan atau artikel-artikel dengan nada yang serupa itu banyak kita jumpai, ya. Banyak kita jumpai hal-hal yang semacam itu. Gitu. Mengapa bisa terjadi semacam itu? Atau mengapa kok bisa muncul fenomena semacam itu? Ini karena barangkali itu karena pemahaman kita tentang sains yang berbeda atau pemahaman kita tentang keduanya, hubungan antara sains dengan Islam atau sains dengan agama itu dari perspektif yang berbeda sehingga memunculkan diskusi-diskusi atau memunculkan wacana-wacana seolah-olah antara Islam dengan sains itu tidak bisa disatukan dalam satu wadah diskusi. Seolah-olah Islam itu atau agama itu dalam satu ranah, kemudian sains itu pada ranah yang berbeda. Diskusi tentang Islam dan sains ini juga akan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang ketika melihat hubungan antara sains dan agama itu nanti menjadi jernih. Misalkan contoh kasus yang kita saksikan beberapa tahun terakhir ini adalah adanya atau menggeliatnya kelompok bumi datar, ya, menggeliatnya kelompok bumi datar. Para penganut kepercayaan atau para penganut keyakinan bumi datar itu bukan hanya dari kaum awam yang sains, tapi berdasarkan pengamatan saya bahkan ada beberapa sarjana sains, ya, ada beberapa sarjana sains yang dia juga itu juga meyakini bahwa bumi itu datar. Mengapa kok bisa sampai terjadi semacam itu? Seorang sarjana sains meyakini bahwa bumi itu datar. Yang unik dari kelompok ini adalah bahwa keyakinan bumi datar itu atau pendapat bahwa bumi itu datar itu kemudian diklaim berasal dari pemahaman kitab suci. Ada banyak sekali ayat-ayat Quran, terus kemudian riwayat-riwayat hadis yang dibawakan untuk menopang gagasan bahwa bumi itu datar. Nah, kasus semacam ini menunjukkan kepada kita bahwa jika pemahaman kita tentang sains dan agama atau Islam dan sains itu tidak jernih, ya, tidak jernih, maka mungkin kita akan menjadi salah satu, ya, mungkin kita akan menjadi ya orang yang seperti penganut bumi datar itu. Orang-orang penganut bumi datar itu barangkali tidak bisa membedakan ini sebuah teori, bumi datar itu sebuah teori atau bumi datar itu merupakan sebuah fakta. Nah,
Di mata kuliah Islam dan Sains ini kita akan mendiskusikan itu. Yang pertama, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana sih secara overview begitu nalar Islam dengan nalar sains itu. Kemudian setelah itu kita nanti akan mendiskusikan setelah itu kita akan mendiskusikan bagaimana struktur dari sains, struktur dari sains. Bagaimana sih sebenarnya struktur dari sains itu? Sains itu tegak berdiri itu bagaimana rangkanya? Bagaimana strukturnya sehingga bangunan yang kita sebut sebagai sains itu bisa kita lihat, bisa kita nikmati, bisa kita pahami, bisa kita tempatkan dengan sebaik-baiknya. Pemahaman yang baik tentang struktur sains ini yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang dalam tanda kutip itu suka menyeret-nyeret ayat-ayat Quran maupun berita-berita hadis terhadap temuan-temuan sains. Bukan berarti itu buruk, bukan berarti itu. Tetapi ketika ayat Quran dan berita-berita hadis itu diseret dan ditempatkan tidak sebagaimana mestinya, itu justru akan membuat citra, ya, justru akan membuat citra kitab suci itu menjadi kotor. Nah, di struktur sains kita akan mempelajari apa sih yang disebut sebagai fakta sains. Apakah fakta sains itu objektif ataukah fakta sains itu subjektif? Apakah perbedaan antara fakta sains dengan data sains? Apa pula perbedaan antara fakta sains dengan teori, terus kemudian dengan hukum, dan seterusnya. Ya. Bagaimana kemudian fakta sains itu kemudian diungkapkan dengan bahasa matematika atau dengan nalar logika, dan seterusnya. Nah, pemahaman yang baik tentang struktur sains ini akan membawa kita pada kejernihan ketika kita nanti mendiskusikan, ya, ketika kita nanti mendiskusikan bagaimana relasi antara Islam dan sains itu. Kita tidak mungkin bisa mendiskusikan dengan baik relasi Islam dan sains kalau kita tidak mengerti dengan baik struktur sains. Kalau kita tidak mengerti dengan baik struktur sains, kita tidak akan pernah bisa mendiskusikannya dengan baik. Bagaimana relasi antara agama dengan sains. Ini yang sering saya dapati ketika menyimak diskusi-diskusi tentang hubungan antara agama dengan sains. Banyak yang tidak memahami dengan baik struktur dari sains itu. Kemudian setelah kita membicarakan tentang struktur sains, kita nanti juga akan membicarakan bagaimana sains itu dalam tradisi Islam, lalu berpindah dalam tradisi Barat. Ketika kita membicarakan sains dalam tradisi Islam, itu tidak menunjukkan bahwa kita orang yang suka mengungkit sejarah atau orang yang suka kembali ke masa lalu, bukan, tetapi ini memang harus kita pahami dengan baik, ya. Banyak sekali di antara kita yang kadang itu merasa mungkin minder atau apa bagaimana seperti itu. Kenapa? Karena pemahaman tentang sejarah bagaimana sains itu lahir itu tidak komprehensif. Kalau kita buka buku-buku sejarah sains, kenyataannya memang sejarah sains, ya, kenyataannya memang bahwa sains ketika pada masa dikembangkan di peradaban Islam itu tidak banyak dijelaskan, sehingga ini akan memunculkan citra bahwa sains itu seolah-olah dikembangkan oleh Barat saja. Barat memang mengembangkan sains yang mutakhir, iya, kita harus mengakuinya, ya. Tetapi ketika diceritakan di dalam sejarah itu bahwa tiba-tiba melompat dari Yunani,
pada sekitar 400-500 sebelum Masehi itu, terus tiba-tiba melompat tahun 1400 atau 1500-an Masehi, ini ada rentang waktu, ya, ada rentang waktu sekitar 1000 tahun. Yang rentang waktu itu dianggap sebagai masa-masa kegelapan sains, terkait dengan sains, ya. Maka ini pertanyaan besar, mengapa kok itu tidak diceritakan? Mengapa itu kok tidak diceritakan? Padahal kenyataannya, kalau kita melihat, ya, misalkan kalau kita melihat di MS Word itu, ketika saya membuat balet ini, numbering, ya, ketika saya membuat numbering, Sasser Grids. Ketika saya membuat numbering semacam ini, numbering 1, 2, 3 itu kan kita buat dengan numbering di sini, ya. Oh, sebentar, anunya error ini. Nah, kita akan membuatnya numbering dengan ini, 1, 2, dan 3 ini. Numbering 1, 2, 3 ini, pakai ini kan, numberingnya. Pakai seperti ini. Ini numbering ini, kalau kita cek itu, nomor-nomor itu, di option itu, terus di advance, untuk numeralnya, itu simbol namanya adalah Arabic. Namanya adalah Arabic. Jadi itu salah satu bukti atau apa itu artefak, ya, artefak sejarah sains kita, bahwa nomor 1, 2, 3, 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus kemudian 10, 11, 12 dan seterusnya seperti itu, penulisan angka atau penulisan bilangan dengan angka-angka semacam itu merupakan warisan, ya. Warisan dari peradaban Islam. Bayangkan seandainya kita tetap menuliskan angka itu dengan seperti ini. Angka 1 kita tulis seperti ini. Angka 2 itu 1 tambah 1. Angka 3, 1 tambah 1 tambah 1. 4 itu adalah 5 kurang 1. Angka 5, terus kemudian pakai huruf V besar. Angka 6 itu 5 ditambah 1. 7, 5 tambah 2. 8, 5 tambah 3. Nah, 9 baru 10 kurang 1. 11 itu 10 lebih 1. Dan seterusnya seperti itu. Kalau nanti 50 simbolnya menjadi berbeda, 100 berbeda, 500 berbeda, 1000 berbeda. Bandingkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 yang itu looping. Itu looping. Karena looping semacam ini, maka kemudian alat hitung itu mudah sekali dibuat. Karena berupa siklus, ya, berupa loop berputar gitu. Jadi alat hitung akhirnya mudah sekali dibuat. Nah, jadi seandainya bilangan kita itu masih ditulis dengan aksara Romawi, dengan angka Romawi semacam ini, kalau menurut Profesor Baikuni mungkin tidak akan dikenal alat hitung atau komputer seperti sekarang. Ya gitu. Ya. Nah, ini perlu kita sadari, ya. Ini perlu kita sadari. Bukan untuk ngegul-gul ke masa lalu kita, bukan. Tetapi agar kita punya pemahaman yang komprehensif, ya, bahwa pada masa peradaban Islam pernah berkembang sains dengan model-model tertentu. Yang mungkin kalau nanti diskusikan secara lebih detail, mungkin kita akan mendapatkan bahwa ternyata model sainsnya berbeda atau ternyata model sainsnya sama, kayak gitu. Maka demikianlah nanti kita akan mempelajari sains dalam tradisi Islam, ya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari sains dalam tradisi Barat. Bagaimana Barat itu mengembangkan sains, ya. Bagaimana Barat itu mengembangkan sains. Kemudian kita nanti juga akan membicarakan, ya, topik-topik terkini atau isu-isu besar di dalam sains. Isu-isu besar di dalam sains. Misalnya
Islam dan kosmologi gitu, tentang kosmologi. Kosmologi ini kan disiplin yang membicarakan bagaimana awal mula dan perkembangan jagat raya kita. Ya. Nah, seringkali kita mendengar bahwa alam semesta kita itu berasal dari ledakan besar atau ledakan agung. Jadi kalau menurut teori ini yang dikenal sebagai teori Big Bang, kita disuguhi cerita atau disuguhi sebuah teori narasi bahwa alam raya ini berasal dari satu titik partikel yang kemudian meledak. Jadi kita semuanya, Anda, saya, terus laptop kita, HP kita, meja, kayu, bumi kita, tanah itu, tumbuhan, hewan, bulan, seluruh bintang-bintang yang ada di alam raya kita, semuanya berasal dari material yang sama, yaitu material purba yang dulu berupa titik kecil, titik partikel. Ya, lebih kalau kita bisa membayangkan titik yang sangat kecil, maka titik partikel saat itu jauh lebih kecil daripada itu. Tetapi itu memuat seluruh materi alam raya yang kita miliki sekarang. Ini narasi, salah satu narasi dari Big Bang itu. Maka di dalam akidah kan ini akan membawa pertanyaan-pertanyaan besar. Misalkan seperti ini. Jika meyakini, bagi orang yang meyakini bahwa alam semesta itu diciptakan, berarti ketika diyakini bahwa ada titik partikel, awal mula titik partikel itu, maka terus kemudian apakah Tuhan itu berfirman kepada titik partikel itu? Jika kita menjawab, ya, Tuhan berfirman kepada titik partikel itu, maka muncul pertanyaan berikutnya. Berarti yang kodim itu ada dua, yaitu Tuhan dan titik partikel itu. Kalau yang kodim ada dua, maka ini nggak sesuai dengan akidah kita. Gitu. Lalu bagaimana? Lalu titik partikel itu berasal dari mana? Gitu. Apakah titik partikel itu berasal dari ketiadaan? Atau titik partikel itu berasal dari sesuatu yang lain? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan besar di dalam teologi kita terkait dengan kosmologi. Demikian juga pada bidang biologi. Salah satu isu besarnya adalah tentang teori evolusi. Ada sebagian kalangan umat Islam itu yang 100% mentah-mentah menolak teori evolusi. Yang sering kita dengar adalah bahwa di dalam teori evolusi itu diyakini manusia itu berasal dari kera atau nenek moyang manusia adalah kera. Kenyataannya adalah Darwin tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi ketika nanti kita belajar diskusi tentang Islam dan sains ini, agar pemahaman kita itu jernih. Ketika kita menolak evolusi, kita tahu teori evolusi itu bagaimana sih? Terus kemudian kenapa kita menolak? Tidak serta-merta kita pokoknya 100% menolak. Kenyataannya sandaran pendapat kita ternyata rapuh. Seringkali saya mendapati kenyataan semacam itu. Ada sebagian orang yang menolak teori evolusi tetapi mendasarkan pada pendapat yang rapuh. Bahwa katanya Darwin itu, menurut Darwin, nenek moyang manusia ialah dari kera. Darwin tidak pernah mengatakan seperti itu. Gitu. Darwin tidak pernah mengatakan seperti itu. Demikian juga ketika kita menerima evolusi, kita menerima dengan sepenuh kesadaran. Oh, evolusi itu saya terima. Mengapa? Karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, tidak langsung main hantam, terima atau tolak gitu. Hanya atas dasar 1-2 pernyataan yang mungkin itu tidak kita teliti. Apakah dia pernyataan yang kokoh atau pernyataan yang rapuh. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan kita bicarakan di dalam mata kuliah Islam dan Sains ke depan itu. Ada banyak persoalan, ya, ada banyak persoalan di dalam sains yang mungkin kita kita anggap mungkin kontradiksi atau bagaimana seperti itu. Nah, itu perlu diselaraskan dengan keyakinan kita.
Ya, perlu diselaraskan dengan keyakinan kita. Atau mungkin cara kita memahaminya yang keliru. Sehingga harapannya nanti setelah kuliah itu selesai, kita memiliki pemahaman yang jernih. Bagaimana kita mendudukkan antara Islam dan sains itu. Misalkan kayak gini. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Apa? Yang pertama, Bernafas. bernafas. Kedua, Berkembang biak. berkembang biak. Tiga, tumbuh. Empat, Berkembang. ya berkembang sudah. Bergerak. Bergerak sudah. Bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, makan. Makan. Ya, terus kemudian kita mengeluarkan BAB, mengeluarkan kencing, mengeluarkan keringat, ada proses metabolisme. Kemudian kita di apa? Bahasa Indonesia ini dilik-ilik itu apa sih? Digelitikin. Oh ya, digelitik. Ya, kita merasa geli ya, tanggap terhadap rangsangan, ya, iritabilitas, tanggap terhadap rangsangan. Terus kemudian setelah itu reproduksi, ya. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup atau definisi dari makhluk hidup ini yang kemudian nanti kita gunakan untuk membuat garis demarkasi atau garis batas. Benda A disebut hidup, benda A disebut tak hidup. Benda B disebut hidup, benda C disebut tak hidup. Dikembalikan kepada ciri-ciri atau definisi makhluk hidup ini. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau manusia tidur, kita itu tidur itu hidup atau mati? Mati sejenak, Pak. Mati sejenak. Habis itu hidup lagi. Jadi pas kalau misalkan Anda tidur itu posisi mati gitu ya. Atau bagaimana? Ketika manusia tidur itu, apakah kita masih bernafas? Masih. Ya, Masih. masih bisa bergerak. Masih. Ya, masih bisa tanggap terhadap rangsangan. Masih, yang. Masih, ya. Berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup itu. Maka ketika manusia tidur, itu hidup atau mati? Hidup. Kalau kita kembalikan ke definisi makhluk hidup itu dalam biologi itu, maka kita akan bisa menyatakan bahwa manusia ketika tidur itu hidup. Ya. Tetapi kalau ketika kita benar-benar tidur itu terus kemudian mulai membuka mata dan kita berdoa bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Itu ungkapan syukur yang bagaimana? Telah menghidupkan kembali. Ya, telah dihidupkan kembali dari kematian. Jadi ketika kita tidur itu hidup atau mati itu? Antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Mati. Jadi sentik-sentik gitu. Jadi manusia ketika tidur itu hidup atau mati? Kalau menurut doa itu kan berarti ketika kita tidur, kita kan dalam posisi mati ya. Kita dalam posisi mati. Menurut doa yang kita baca itu. Karena kita bersyukur bahwa kita telah dihidupkan kembali setelah mengalami kematian. Ini ada sesuatu yang bertentangan ini, definisi ini. Ya. Loh. Doa bangun tidur kok kayak gitu. Tetapi kalau dikembalikan ke definisi makhluk hidup, itu manusia itu ketika tidur itu hidup gitu. Ini yang benar yang mana kayak gitu. Nah, kita perlu diskusikan ini hal-hal yang semacam ini.
Sehingga nanti kita bisa berada pada persilangan, ya, pada persilangan yang tepat. Kita tidak menjadi ekstremis saintis, pada saat yang sama ketika melihat sains kita tidak juga menjadi ekstremis Islam, ya gitu. Apa-apa kalau tidak berasal dari Quran dan hadis terus kemudian kita tolak habis-habisan kayak gitu. Juga tidak seperti itu. Tapi kita berada pada titik persilangan yang tepat antara Islam dengan sains itu. Sehingga pemahaman yang baik nanti itu juga akan membawa kita tidak terjebak dalam saintisme. Apa itu saintisme? Saintisme itu adalah pemahaman yang menganggap bahwa satu-satunya jalan kebenaran itu adalah sains. Apakah ada seperti itu? Ya ada dan banyak sekali. Ini hampir-hampir menjangkiti banyak orang. Gejala saintisme itu. Yaitu menganggap bahwa satu-satunya jalan kebenaran adalah dengan cara sains. Di luar itu dianggap tidak benar atau tidak ilmiah. Seringkali kita mendapati itu ya, dengan ungkapan, oh itu tidak ilmiah. Misalkan, mukjizat itu ilmiah atau tidak ilmiah? Tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Mengapa tidak ilmiah? Karena Tidak dapat dinalar. tentang ada. Nah, Tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dinalar, dan seterusnya. Kalau mukjizat itu tidak ilmiah, padahal nabi-nabi besar itu semuanya itu menegakkan hujahnya itu kan dengan mukjizat. Berarti apakah agama kita itu tegak di atas hujah yang tidak ilmiah? Apakah seperti itu? Berarti agama kita itu nggak ilmiah itu. Mukjizat itu kan seperti argumen terakhir kan dalam tanda kutip ya. Itu kan seperti argumen terakhir. Ketika orang sudah diyakinkan dengan akal tidak mampu, terus kemudian dibujuk tidak bersedia dan seterusnya itu, maka terus kemudian ditunjukkan buktinya bahwa ini benar-benar utusan dari langit gitu. Utusan Tuhan. Maka terus kemudian ditunjukkan peristiwa yang luar biasa, yang spektakuler gitu. Dan kita menganggap itu tidak ilmiah. Berarti agama kita berarti tidak ilmiah. Betulkah seperti itu? Nah, ketika kita menilai bahwa mukjizat, yang nanti kalau pada level aulia itu kan akan menjadi karomah ya. Kalau pada level apa itu yang lebih rendah lagi maunah dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika kita itu menganggap bahwa itu tidak ilmiah, ya, ini bibit-bibit saintisme. Bibit-bibit saintisme. Kenapa? Karena kita menganggap dalam tanda kutip secara tidak sadar kita menganggap bahwa sains ini adalah satu-satunya jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Apapun dicoba dijelaskan dengan cara sains. Maka biasanya terus kemudian kita menganggap bahwa mukjizat itu tidak ilmiah. Betulkah seperti itu? Kayak gitu kan? Betulkah seperti itu? Itu diskusi berikutnya saja ya. Ini hanya overview. Pertemuan ini kita hanya overview. Saya tak minum dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi agar kita tidak terjebak pada kutub ekstrim. Pada sisi sains akan menjadi saintisme, menjadi penganut saintisme. Pada sisi agama atau sisi Islamnya kita tidak menjadi ekstremis ketika menolak sains itu. Contoh gejala saintisme yang sering kita lihat sehari-hari yaitu ketika ada orang meninggal. Begitu mendengar kabar ada orang meninggal, apa pertanyaannya? Apa yang kita ajukan kepada orang yang memberi kita membawakan kabar meninggal itu, kabar meninggalnya seseorang? Penyebab. Ya, meninggalnya karena apa? Itu gejala saintisme itu. Ya, seolah-olah meninggal itu butuh
sebab. Seolah meninggal itu selalu butuh sebab. Kita selalu bertanya meninggalnya kenapa? Apakah karena sakit? Oh bukan. Karena sudah sepuh? Bukan. Karena kecelakaan? Bukan. Dan ketika tidak ada sama sekali penyebab, kita masih punya satu argumen terakhir untuk dikatakan sebagai penyebab dari meninggalnya seseorang itu. Apa itu? Karena serangan jantung. Ya kan? Karena serangan jantung. Nah, ini gejala saintisme. Gejala saintisme. Padahal proses meninggal itu apa sih? Meninggal itu ketika roh itu terlepas dari jasad. Ketika roh itu dicabut dari jasad, maka orang itu meninggal. Nah, peristiwa-peristiwa yang mendahulunya ada banyak sekali. Ada yang didahului dengan misalkan layah-layah dulu. Ada yang didahului dengan misalkan makan dulu. Ada yang didahului dengan sakit dulu. Ada yang didahului dengan kecelakaan dulu dan seterusnya. Meskipun kecelakaan, meskipun layah-layah dan seterusnya seperti itu, tapi kalau rohnya tidak dicabut dari jasad, dia tidak meninggal. Kan seperti itu. Karena proses mati itu adalah ketika roh itu dicabut dari jasad itu. Nah, ini salah satu contoh gejala saintisme bahwa meninggal itu harus disebabkan oleh sesuatu yang material. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bukunya bagaimana? Buku apa yang bisa kita gunakan? Anda bisa menggunakan buku-buku dalam wacana Islam dan sains atau dalam wacana agama dan sains. Ada banyak sekali buku-buku yang bisa kita gunakan. Anda bisa menggunakan buku Barbour, ya, Ian Barbour. Terus kemudian bisa juga menggunakan bukunya Hauck, John F. Hauck, gitu. Haught. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan bukunya Mehdi Golsani. Ini fisikawan dari Iran. Terus yang fisikawan dari Amerika, yang mengajar fisikawan Iran yang mengajar di Amerika. Itu siapa itu? Goseum, lupa nama anunya itu. Nah, kalau ingin memahami struktur ilmu secara umum, itu struktur keilmuan secara umum, Anda bisa membuka buku filsafat ilmu. Nah, saya sarankan buku filsafat ilmu yang dipakai itu adalah buku filsafat ilmu yang ditulis oleh Profesor Jujun Surya Sumantri. Jujun, tulisannya Jujun. Jujun S. Surya Sumantri. Judulnya Pengantar Filsafat Ilmu. Ya. Gambarnya patung Ganesha, gambar covernya. Buku itu ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, mudah dicerna, dan mudah mengantarkan kita untuk memahami struktur dari filsafat ilmu atau struktur keilmuan itu, ya, dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Ya, pengalaman saya seperti itu. Ketika saya bandingkan beberapa buku filsafat ilmu, yang paling mudah buku itu untuk membawa kita pada pemahaman yang jernih tentang struktur dari ilmu itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Di pertemuan pertama kita belum masuk ke materi, ya. Kita belum masuk materi. Saya hanya melakukan overview semacam ini dulu untuk memberikan gambaran ke depan kita akan membahas atau mendiskusikan bagaimana, ya gitu. Untuk kuliah, apakah ada masalah dengan kalau seandainya seluruh pertemuan itu dilakukan dengan Zoom? Mungkin bisa selang-seling aja, Pak. Selang-seling gimana? Kadang Zoom, kadang menggunakan bisa e-learning atau Google Classroom. Oh gitu. Ada yang lain?
Tidak ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Mungkin ini Pak penilaiannya kayak presentasinya nanti kehadiran tugas dan lain-lain. Ya, kayaknya karena Prodi PBA sudah memakai OBE, ya. Nanti setiap Tidak ada, Pak. pertemuan gitu mungkin ada kuis 3 atau 5 pertanyaan begitu. Jadi penilaiannya nanti dari sana. Mungkin kalau seperti itu berarti nanti tidak ada UTS dan UAS. Karena sudah dinilai setiap pertemuan. Ya, gitu. Nanti saya konfirmasi dulu apakah jadi pakai OBE atau tidak. Gitu. Nanti misalkan pertemuan pertama kayak gitu terus ada kuis ya harus lulus gitu. Kalau nggak lulus ya mengulang di kuis itu. Semuanya harus lulus, ada batas minimalnya itu harus lulus kayak gitu. Mungkin remedi atau bagaimana kayak gitu. Oke, begitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berikutnya, untuk pertemuan pertama ini saya akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi pada Jumat pekan depan. Ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih Pak. Ya. Syukron. Iya, Pak.